Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Renata Kumalanisa dengan NIM 4111422026. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prediksi harga diamond dengan machine learning. Nah, untuk yang pertama yaitu business understanding. Nah, tujuannya yaitu untuk memprediksi harga diamond sehingga perusahaan, investor, dan pelaku pasar mampu membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi, produksi, strategi pemasaran, dan manajemen risiko untuk mengoptimalkan kinerja bisnis dalam jangka panjang. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah data understanding. Yang pertama, Y sebagai variable target, yaitu price. Yang kedua, X variable lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah importing libraries. Berikut merupakan library yang dibutuhkan dalam proses kali ini. Selanjutnya yaitu adalah loading data. Nah, berikut merupakan sintaksnya untuk loading data. Dan berikut merupakan hasilnya. Untuk melihat data dari 5 baris tertinggi merupakan menggunakan sintaks df.head. Dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, melihat informasi data dengan sintaksnya df.info dan menampilkan 10 sampel acak dengan sintaks df.sample 10. Nah, selanjutnya yaitu adalah deskripsi data. Dataset berikut berisi informasi tentang harga berlian dan atribut lainnya. Yang pertama yaitu karat. Karat adalah berat fisik berlian yang diukur dalam karat metrik. 1 karat sama dengan 0,20 gram dan dibagi menjadi 100 poin. Nah, selanjutnya yaitu cut. Yang berisi fair, good, very good, premium, ideal. Nah, cut merupakan kualitas potongan. Semakin presisi potongan berlian, semakin memikat berlian tersebut di mata sehingga dinilai dengan nilai tinggi. Untuk selanjutnya yaitu color. Dari J yang worst hingga D yang best. Warna berlian berkualitas permata muncul dalam berbagai nuansa, dalam rentang dari tidak berwarna hingga kuning muda atau coklat muda. Berlian yang tidak berwarna adalah yang paling langka. Warna alami lainnya seperti biru, merah, pink, dikenal sebagai fancy, dan penilaian warnanya berbeda dari berlian putih yang tidak berwarna. Baik, yang selanjutnya adalah clarity. I1 words, SI2, SI1, VS2, PS1, PVS2, PVS1, IF, best. Nah, clarity merupakan kejernihan berlian yang menunjukkan seberapa bebas berlian dari infusi, yaitu ketidaksempurnaan internal, dan cacat yang merupakan ketidaksempurnaan eksternal. Nah, selanjutnya merupakan depth. Ini adalah persentase kedalaman total yang setara dengan Z per min X, Y sama dengan 2 kali Z per X plus Y. Kedalaman berlian adalah tingginya dalam milimeter yang diukur dari flat ujung bawah hingga meja permukaan atas dasar seperti yang disebutkan dalam diagram berlabel di atas. Nah, ada pula table. Nah, table merupakan lebar bagian atas berlian sebagai persentase dari lebar rata-rata. Meja berlian yang ideal berkontribusi pada kecemerlangan berlian. Maaf. Nah, yang selanjutnya yaitu price. Ini adalah harga berlian dalam dolar Amerika Serikat. Ini adalah kolom target kita dalam dataset ini. Nah, yang selanjutnya ada X, Y, Z yang merupakan panjang, lebar, dan kedalaman berlian. Baik, yang selanjutnya yaitu data preprocessing. Yang pertama, memeriksa nilai dan variabel kategori yang hilang. Nah, kita selanjutnya akan mengecek missing value dari dataset dengan cara melihat informasi data. Nah, terlihat dari hasilnya, terdapat total data adalah 53.940. Berdasarkan informasi mengenai jumlah isian per kolom, terlihat bahwa jumlah baris adalah 53.940. Jadi, data tersebut tidak memiliki missing value. Nah, tipe data cut, color, dan clarity adalah objek, sehingga perlu di-convert menjadi variabel numerik sebelum memasukkan data ke dalam algoritma. Baik, yang selanjutnya yaitu mengevaluasi fitur kategorikal untuk melihat distribusi kolom cut, color, dan clarity terhadap price. Nah, untuk sumbu X-nya merupakan cut dan sumbu Y-nya merupakan price. Nah, berikut juga untuk melihat mediannya dari data tersebut.
Nah, terlihat ini merupakan hasil dari potongan diamond terhadap harga. Nah, berikut merupakan median dari data tersebut, yaitu 3.282,00 pada tipe ideal, dan berikut merupakan pusat datanya. Nah, selanjutnya yaitu warna diamond berdasarkan harga. Seperti yang sebelumnya, X untuk color dan Y untuk price. Nah, berikut untuk hasil datanya, merupakan grafiknya. Nah, terlihat juga di sini merupakan tipe mohon maaf, pusat datanya, dan berikut merupakan nilai tengahnya atau mediannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah melihat kejernihan berlian terhadap harga. Untuk X yaitu parity dan yang Y yaitu price. Berikut juga merupakan untuk melihat mediannya. Berikut hasil dari kejernihan berlian terhadap harga. Nah, untuk SI2 nilai tengahnya bernilai 3.344 dengan pusat datanya berikut. Nah, jadi potongan berlian ideal adalah yang paling banyak jumlahnya, sedangkan potongan fair adalah yang paling sedikit. Berlian dengan warna J yang merupakan terburuk adalah yang paling langka. Namun berlian dengan warna H dan G lebih banyak jumlahnya meskipun kualitasnya juga lebih rendah. Berlian dengan kejernihan IF yang merupakan yang terbaik serta I1 yang merupakan yang terburuk sangat langka, sedangkan sisanya sebagian besar memiliki kejernihan yang berada di antara keduanya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Dava Syauki Raihan dengan 3 digit terakhir 034. Yang berikutnya ada bagian analisis statistik deskriptif. Jadi, sintaks ini akan menghitung statistik deskriptif dasar. Di sini misalnya ada count yang berarti nilai dari datanya. Kemudian ada nilai mean atau rata-ratanya, ada standar deviasi, nilai minimum, persentil ke-25, median, persentil ke-75, dan nilai maksimumnya. Kemudian untuk sintaks yang bagian ini sampai dengan ini, itu akan melihat mean dan median dari kolom price atau kolom harga. Jadi kode ini akan mengekstrak nilai rata-rata atau mean dan median dari kolom harga. Kemudian akan mencetaknya dan membandingkannya dengan skewness dan akan untuk menentukan nilai dari skewness. Berikutnya untuk sintaks yang bagian ini itu untuk menentukan atau menghitung nilai skewness-nya, dan jika didapatkan rata-ratanya lebih besar dari median, distribusi harga akan condong ke kanan, dan sebaliknya apabila rata-ratanya kurang dari median, itu distribusi harga tidak condong ke kanan. Nah, dari sintaks kedua gabungan sintaks ini dan ini itu akan menghasilkan nilai min-nya senilai ini 3932, sekian, kemudian median price-nya, dan akan mengetahui distribusi harga akan condong ke kanan atau tidak, nilai skewness dari price-nya, kemudian distribusinya itu akan condong ke kanan atau tidak. Kemudian untuk bagian ini yang berikutnya, bagian ini akan mengecek nilai minimum dari X, Y, dan Z untuk memeriksa apakah ada nilai 0 yang tidak masuk akal, karena dimensi dari berlian itu tidak mungkin 0. Jadi jika ada nilai 0, maka nilai tersebut akan dicetak dan diperiksa. Bagian ini untuk mencetak nilai minimumnya, nanti akan didapat nilainya itu 0. Kemudian didapatkan
temuan seperti berikut ini, yaitu ada nilai 0 pada kolom X, Y, dan Z yang membuat data tersebut tidak masuk akal. Kemudian catatannya kita dapatkan dua temuan. Yang pertama, price itu sesuai perkiraan condong ke kanan dengan lebih banyak titik data di sebelah kiri. Kemudian pada fitur dimensional X, Y, dan Z, nilai minimum adalah 0 sehingga membuat titik data tersebut menjadi objek berlian satu dimensi atau dua dimensi. Yang mana untuk dimensi berlian hal itu tidak mungkin. Yang berikutnya, kita akan menganalisis bivariat dan identifikasi outlier. Yang pertama akan dilakukan analisis bivariat dengan memeriksa menggunakan pair plot. Jadi bagian ini membuat pair plot untuk melihat hubungan bivariatif antara variabel numerik dalam dataset dengan warna yang berbeda untuk masing-masing kategori cut. Jadi di sini ada sintaks HUE sama dengan cut, itu artinya plotnya akan mengelompokkan datanya ini berdasarkan kolom atau fitur cut. Dan di mana untuk setiap warna yang berbeda di dalam pair plot ini menunjukkan kategori yang berbeda untuk setiap kategori cut-nya. Dari sintaks berikut didapatkan beberapa temuan. Yang pertama, terdapat fitur unnamed yang tidak berguna yang merupakan indeks dan perlu kita hilangkan. Yang kedua, terdapat outlier yang perlu ditangani karena dapat memengaruhi kinerja model. Yang ketiga, kolom Y dan Z memiliki beberapa outlier dimensional dalam dataset dan perlu dihilangkan. Kemudian yang terakhir, kolom depth dan table seharusnya dibatasi setelah diperiksa menggunakan plot garis. Kemudian akan diperiksa potensi outliernya. Untuk bagian ini itu dan beberapa baris sintaks berikutnya, itu intinya setiap blok kode ini itu akan membuat plot garis atau line plot untuk memeriksa hubungan antara harga atau price dan variabel lain berupa X, Y, Z, depth, atau table. Jadi plot garisnya akan didapatkan hasilnya itu seperti ini. Plot garis ini menggunakan regresi linear untuk melihat tren dan scatter plot untuk melihat distribusi data dan nilai-nilai outliernya. Untuk sintaks yang ini tuh X-nya berupa nilai harga dan Y-nya berupa fitur Y. Kemudian untuk sintaks yang ini, sintaksnya kurang lebih sama persis. Namun untuk bagian ini akan mengplot line garis berupa plot garis price versus Z. Di sini X-nya berupa price dan Y-nya berupa fitur Z. Kemudian untuk sintaks berikut masih sama dengan nilai X-nya itu sama dengan price atau harga dan Y-nya adalah depth. Didapatkan outliernya itu adalah nilai-nilai yang jauh dari garis ini. Untuk depth seperti itu, kemudian untuk Z seperti ini, dan untuk Y tadi didapatkan beberapa outlier sebagai visualisasi yang lebih memudahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Pratama Juliawan dengan NIM 4111422029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penjelasan dari teman saya. Di sini ada pembersihan data dengan sintaksnya ini untuk menghapus fitur unnamed yang kolomnya nilainya sama dengan 0. Lalu yang kedua, di sintaks kedua ada menghapus nilai minimum 0 pada fitur X, Y, atau Z. Di sini ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, lalu kita dropkan kolomnya. Lalu langkah selanjutnya itu menghapus outliers. Di sini langkah-langkah untuk menentukan fitur-fitur di outlier dengan data frame deep-nya itu kurang dari 75,
dan lebih dari 45, lalu tabelnya kurang dari 80, tabelnya lebih dari 40, X-nya kurang dari 40, ya kurang dari 40, dan Z-nya kurang dari 40 dan lebih dari 2. Lalu lanjut ke encoding variabel kategorik. Di sini sintaksnya seperti ini. Yang pertama itu kita akan membuat sintaks baru, membuat data frame baru agar data frame yang asli ini tidak rusak. Lalu kita akan menerapkan label encoding atau encoder pada kolom-kolom dengan data kategorikal seperti di bawah ini. Kolomnya yaitu ada cut, color, dan color clarity. Lalu di sini ditambahkan label encoder. Lalu seperti ini outputnya. Catatan, setelah fitur-fitur kategorikal dikonversi menjadi kolom-kolom numerik, kita juga mendapatkan ringkasan 5 poin bersama dengan jumlah rata-rata dan standar deviasi untuk mereka. Di sini ada count, min, std, min, lalu ada max. Lalu lanjut kita ke matriks korelasi. Di sini kita mengeksaminasi matriks korelasi menggunakan heatmap. Di sini ada sintaksnya seperti ini, lalu ada output yang berupa heatmap. Di sini terlihat bahwa nilai ungu tua nilainya korelasinya tinggi. Di sini kita dapat lihat bahwa X, Y, Z itu memiliki korelasi yang sangat tinggi. Lalu fitur cut, clarity, deep memiliki korelasi yang sangat rendah. Di sini ungu muda dengan nilai 0-0,2 sampai 0,0. Itu artinya tingkat korelasinya sangat rendah. Lalu kita lanjut ke model building. Di sini ada sintaks untuk mendefinisikan variabel independen dan dependen. Di sini kita mendefinisikan variabel independen X dan dependen Y, di mana X itu berisi fitur dalam data frame, fitur-fitur kecuali price, dan Y itu memasukkan fitur price-nya seperti ini. df1 drop price dan Y data frame price. Lalu kita akan membangun pipeline digunakan untuk beberapa algoritma regresi. Lalu kita tambahkan atau masukkan algoritmanya berupa linear regresi, lasso, decision tree, random forest regressor, K-neighbor, dan XGB regressor. Di sini kita taruh daftar semua saluran pipa atau pipeline-nya, lalu dictionary dari pipeline-nya, dan lanjut ke evaluation. Di sini ada sintaks untuk tiap-tiap jenis model, dan outputnya akan keluar seperti ini. Ada linear regression yang nilainya 1383,85412, lasso dengan nilai 1366,991298, decision tree dengan nilai 738, sekian, random forest 548, sekian, K-neighbor 816, sekian, dan XGB regressor 548, sekian. Baik, di sini saya Angga Yuliana Adi Pradana dengan NIM 41114222043 akan melanjutkan mengenai evaluasi. Sebelumnya telah kita peroleh bahwa dari tiap-tiap jenis model, skor dari RMSE-nya adalah sebagai berikut. Nah, dari sini kita peroleh skor yang paling rendah adalah jenis XGB dan juga random forest. Yang pertama adalah XGB dan yang kedua adalah random forest. Di sini maksudnya adalah skor yang paling rendah yaitu adalah model yang memiliki nilai yang bagus karena memiliki errornya yang kecil. Nah, jadi pada data tadi akan kita gunakan model XGB, kemudian yang kedua adalah voting regressor,
yaitu gabungan dari model XGB dan juga Random Forest. Dan yang ketiga adalah rata-rata dari model XGB dan juga Random Forest. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai model XGB. Nah, pada model XGB, sintaks yang pertama kita lakukan adalah memprediksi model pada data uji dengan model XGB. Kita definisikan variabel pred yang sama dengan pipeline_xgb.predict, kita tujukan ke kolom xtest. Kemudian kita cetak hasil R-square dan juga edges R-square-nya. Kita peroleh skor yaitu 0,9821 atau sekitar 98%, dan juga untuk edges R-square-nya juga selisih sedikit yaitu 0,9821 juga atau sekitar 98%. Kemudian kita buat data frame untuk melihat perbandingan antara harga asli, harga prediksi, dan juga selisih. Kita namakan data frame tersebut adalah comparison DF, yaitu sama dengan pd.dataframe. Untuk kolom aktualnya kita ambil dari variabel ytest, dan juga untuk kolom prediknya kita ambil dari variabel pred. Kemudian kita tambahkan kolom baru yaitu difference atau selisih antara harga asli dan harga prediksi dengan cara comparison df difference sama dengan comparison df dari kolom aktual kita kurang dengan kolom predik dari data frame comparison df. Kemudian kita cetak, kita peroleh tabel prediksi harga asli, harga prediksi, dan juga selisihnya untuk model XGB adalah sebagai berikut. Kemudian untuk jenis voting regressor. Voting regressor ini tujuannya adalah dengan harapan kelemahan dari salah satu model, semisal model XGB, akan dilengkapi dengan kelebihan yang dimiliki oleh model Random Forest. Begitu juga sebaliknya. Untuk sintaks yang pertama kita definisikan regressor votingnya sama dengan voting regressor dengan estimatornya adalah model yang akan kita gabungkan yaitu XGB dan juga Random Forest. Kemudian sintaks yang selanjutnya adalah kita standarisasi terlebih dahulu datanya menggunakan standar scalar. Kemudian kita terapkan scalar ini ke kolom xrange dan juga kolom xtest. Kita namai variabelnya yaitu xrange scale dan juga xtest scale. Kemudian kita latih regressor votingnya dengan cara voting regressor tadi kita feed ke kolom ke variabel xrange scale dan juga ytrain. Kemudian kita prediksi pada data test. Kita namai variabelnya adalah pred voting regressor sama dengan voting regressor.predict ke variabel xtest scale. Kemudian kita evaluasi modelnya. Kita peroleh nilai dari R-square dan juga edges R-square-nya yaitu sebesar 0,983 dan juga edges square-nya sekitar 0,983. Ini selisih 0,001 yang tadi ini untuk XGB kita peroleh 0,982. Nah, jadi modelnya meningkat sebesar 0,001 dengan menggunakan voting regressor. Kemudian kita cetak tabel perbandingannya, harga asli, harga prediksi, dan juga selisihnya. Kita peroleh sebagai berikut. Nah, kemudian model yang ketiga adalah rata-rata, yaitu rata-rata dari model XGB dan juga model Random Forest. Yang pertama kita buat model untuk XGB adalah kita menggunakan model XGB, kemudian variabel RF model sama dengan kita terapkan model Random Forest regressor. Kemudian kita lakukan standarisasi data menggunakan standar scalar. Kemudian kita terapkan scalar tadi ke variabel xtrain dan juga xtest. Kita namai sebagai dua variabel berikut. Kemudian kita latih model dari SGB dan juga RF. Yang ini adalah untuk SGB dan yang kedua adalah untuk RF.
Nah, kemudian kita prediksi data tesnya. Ini adalah apa untuk model XGB dan juga untuk model RF. Kemudian kita hitung RMSE dari kedua model. XGB RMSE sama dengan mean square error. Untuk y-test XGB pred dengan square-nya false. Begitu juga dengan random forest RMSE sama dengan mean square error y-test RF pred dengan square-nya false. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, kita definisikan variabel combine pred yang diperoleh dari model XGB pred ditambah RF pred dibagi 2. Maka kita akan peroleh rata-rata prediksi dari kedua model. Kemudian kita hitung skor RMSE dari combine dua model tadi. Kita peroleh skornya adalah 519,80. Kemudian untuk R-square dari hasil kombinasi tadi kita peroleh sebesar 0,983. Begitu juga untuk edges R-square-nya juga 0,983. Ini naik sebesar 0,001 dari model XGB saja. Dan ini kurang lebih hampir sama dengan model voting regressor tadi untuk skor dari R-square-nya. Nah, kemudian kita cetak hasil perbandingannya diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan kita melakukan modifikasi sedikit dari model XGB tadi dengan model random forest, kita akan memperoleh performa model yang sedikit lebih bagus daripada hanya dengan menggunakan model XGB saja. Maka dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pada data-data yang lainnya juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.